Malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiat. Melanjutkan bacaan hadis kita. An Husain ya. Iya. Atasnya belum tapi. Udah. Nah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala babul mau'izati 'indal qabri. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhahu qala kunna fi janazatin fi baqi'il gharqad فأتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس وجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد إلى آخر الحديث. طيب. Hadis riwayat Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Nah, ini orang yang pertama masuk Islam ya, dari kalangan As-Sibyan. Nah, jadi awwalu man aslama min As-Sibyan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama kali masuk Islam dari kalangan kanak-kanak Sayyidina Ali. Awwalu man aslama minal ahrar Abu Bakr As-Siddiq. Orang yang pertama masuk Islam dari kalangan orang merdeka dewasa adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Awwalu man aslama minan nisa Sayyidatuna Khadijah. Yang pertama kali masuk Islam dari kalangan perempuan Sayyidatuna Khadijah. Nah, awwalu man aslama minal abid Zaid bin Harithah. Yang pertama kali masuk Islam dari kalangan hamba sahaya Sayyidina Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 5 orang ini dikategorikan sebagai orang yang pertama masuk Islam dari kalangannya, dari kalangan laki-laki merdeka tadi Abu Bakar, kalangan perempuan Sayyidatuna Khadijah, kalangan kanak-kanak Sayyidina Ali, kalangan orang merdeka Sayyidina Abu Bakar kalangan hamba sahaya Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, Ali awwalu man aslama min as-sibyan. Beliau adalah putra Abu Talib, paman Nabi. Tapi punya keistimewaan sebagaimana Nabi ketika kakek beliau meninggal dunia Abdul Muttalib kemudian diasuh oleh paman beliau Abu Talib. Nah, ketika Abu Talib punya anak kecil nih Sayyidina Ali, maka Rasulullah lah kemudian yang merawatnya, Rasulullah lah kemudian yang mengasuhnya sampai dewasa. Jadi usia kanak-kanak itu sudah ada di rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau pernah menyatakan, aku pernah salat bersama dengan baginda Nabi dan di atas muka bumi tidak ada satupun manusia yang salat kecuali kami berdua. Nah, di atas muka bumi tidak ada satupun yang salat kecuali kami berdua. Artinya betul-betul orang yang pertama-tama masuk Islam dan yang pertama-tama salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat berjamaah sebelum ada kewajiban salat yang 5 waktu. Jadi ngikut salatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi SAW banyak memuji Sayyidina Ali. Nah, dalam hadis yang disahihkan oleh sebahagian ulama, Nabi katakan, "Ana Madinatul ilmi wa Aliyun babuha." Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Kita nggak bisa masuk ke satu lokasi kecuali lewat pintu gerbang. Nah, Sayyidina Ali Nabi gambarkan sebagai pintu gerbang ilmu, Rasulullah gudangnya. Nah, dan kalau ada satu pujian yang ditujukan kepada seseorang, sepertinya hanya segelintir sahabat saja yang dapat pujian seperti pujian Rasulullah kepada Sayyidina Ali.
Jadi dalam sebuah hadis misalkan Nabi SAW ya, pernah mempersaudarakan semua muhajirin dengan ansar. Jadi si fulan dipersaudarakan dengan si fulan, si fulan dipersaudarakan dengan si fulan, hingga tersisa Sayyidina Ali yang belum dipersaudarakan ya. Maka dia datang menangis mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innaka akhaita fulan wa fulan, nah walam tuakhini bi, nah bi ahadin, semua orang udah engkau persaudarakan, tapi engkau belum mempersaudarakan aku dengan siapapun ya. Yang lain udah punya saudara, saya doang yang belum punya saudara. Jadi muhajirin hijrah, mereka tinggalkan keluarga, mereka tinggalkan kampung halaman, kan datang ke Madinah nggak punya saudara. Nah, Nabi kemudian mempersaudarakan mereka. Ini bukan sekedar persaudaraan biasa, ini bahkan saling waris di antara mereka. Sampai turun ayat waris, maka dibatalkanlah hukum persaudaraan tadi itu. Sebelum ayat waris turun, mereka yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW saling waris di antara mereka. Kalau ada yang satu meninggal, maka saudaranya ini dikategorikan sebagai saudara yang juga berhak dapat warisan. Nah, jadi setelah mendengar pengaduan Sayyidina Ali, Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Ali, ama tarda an takuna akhi fid dunya wal akhirah. Wahai Ali, memangnya kamu enggak mau jadi saudara saya di dunia dan di akhirat? Jadi Nabi sisain Sayyidina Ali bukan untuk dipersaudarakan dengan seseorang, tapi diangkat saudara oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini termasuk pujian yang paling istimewa karena seorang sahabat Nabi kalau dipuji oleh Rasulullah SAW sekecil apapun pujiannya itu yang paling membanggakan mereka. Kalau dalam bahasa mereka, kalau ditukar sama dunia dan isi-isinya, kami nggak mau ya. Sayyidina Ali pernah tertidur di masjid itu ya. Jadi debu, pakaian, rambut, badan ya. Nabi bangunin ya. Saat melihat kondisi Sayyidina Ali yang penuh dengan debu, Nabi panggil, ya Aba Turab. Nah, wahai Abu Turab ya. Bapaknya debu, kasar gitu. Bangun ya. Tidur di masjid. Nah, Sayyidina Ali bangun. Kata beliau, sungguh demi Allah tidak ada panggilan yang lebih aku sukai daripada panggilan Rasulullah kepadaku, ya Aba Turab. Walaupun maknanya sederhana ya. Tapi karena keluar dari mulut baginda Nabi, itu para sahabat begitu mengapresiasi itu. Begitu senang ya kalau sesuatu datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada juga keistimewaan ya, yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Ali ya, yang beberapanya beliau monopoli sendiri, yang lain nggak dapat keistimewaan itu ya. Di antaranya datang Sayyidina Abu Bakar melamar Sayyidatuna Fatimah untuk beliau. Kata Nabi, Fatimah masih kekecilan ya, alasannya. Kemudian datang lagi Sayyidina Umar melamar Sayyidatuna Fatimah, pun juga dijawab demikian dengan Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Nabi langsung tanya Sayyidina Ali, ya Ali, engkau enggak mau menikah dengan siapa ya Rasulullah? Dengan Fatimah, siapa lagi? Yang lain lamar justru ditolak, Sayyidina Ali ditawarin. Kata Sayyidina Ali, saya enggak punya sesuatu untuk maharnya ya Rasulullah, enggak punya mahar. Nabi katakan, bukankah dulu saya pernah menghadiahkan kamu baju perang? Oh iya ya. Nabi memang pernah menghadiahkan baju perang kepada Sayyidina Ali ya. Kata saya baginda Nabi, jadikanlah itu sebagai maharnya ya, dari mertua itu. Baju perang dari mertua atau calon mertua saat itu, ketika menikah justru itu yang jadi mahar Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu arda ya. Dinikahkan dengan Sayyidatuna Fatimah ya. Dari semua putri baginda Nabi, yang paling bontot ini Sayyidatuna Fatimah justru yang paling istimewa. Nabi enggak pernah mengatakan kepada salah seorang putri atau putranya seperti apa yang Nabi katakan kepada Fatimah. Fatimah bud'atun minni, man aghdabaha faqad aghdabani, wa man aghdabani faqad aghdaballah. Fatimah itu darah dagingku belahan jiwaku. Siapa yang menyakitinya, maka ia menyakiti aku. Siapa yang menyakiti aku, dia menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Bahkan dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, ya, Fatimah sayyidatu nisa'i ahlil jannah, pemimpin wanita di surga adalah Sayyidatuna Fatimah. Nabi nikahkan kepada Sayyidina Ali tadi. Nah, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu arda, bukan sekedar mengandalkan kekerabatannya dengan baginda Nabi, tapi memang beliau sendiri punya bawaan banyak kelebihan, ya. Di antaranya yang menonjol adalah keberanian beliau, ya. Jadi dalam, ya, peperangan, ya, saat pasukan sudah saling berhadapan, biasanya sebelum peperangan itu ada duel, ya, mubarozah. Jadi satu orang dari pasukan lawan, ya, kemudian satu orang dari pasukan kaum muslimin duel sampai mati. Setelah 2-3 kali duel, barulah kemudian terjadi peperangan. Kali itu yang maju ke depan, ke gelanggang adalah Marhab. Marhab ini orang yang dikenal fisiknya kuat. Dikatakan laqad utiya quwwata alfi rajulin, ya. Diberi kekuatan seperti kekuatan 1000 orang. Nah, ini dahsyat tuh, ya. Pujian orang-orang kafir Quraisy kepada Marhab itu luar biasa. Nah, jadi ketika dia sudah ada di tengah-tengah laga sendirian, dia kemudian berkata kepada pasukan kaum muslimin, man yubariz, ya, siapa yang duel sama saya, ya. Orang tahu kekuatannya, orang tahu tuh, ya, apa namanya, lakop-lakopnya, gelar-gelar menakutkannya tuh. Bahasa kita sebagai premannya, ya. Nggak ada yang angkat tangan, ya. Sayyidina Ali kemudian angkat tangan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, ya. Nah, kata Nabi, innahu marhab ya Ali, Ali itu Marhab. Dikasih tahu seakan-akan ini bukan sembarangan, ini Marhab ini, ya. Masa ente yang maju, karena Sayyidina Ali masih muda saat itu. Nah, Marhab, ya, ngeremehin Sayyidina Ali, ya bocah ngelawan saya katanya, nggak ada yang lain. Memang benar nggak ada yang angkat tangan kecuali Sayyidina Ali. Sampai 3 kali beliau angkat tangan, ya. Kata Sayyidina Ali, siapapun dia ya Rasulullah, mau Marhab mau apa, ya, saya maju. Akhirnya Nabi izinkan maju. Jadi dia bergulat, ya, karena padang pasir, ya. Jadi pasirnya naik ke atas, nggak kelihatan apa yang terjadi antara keduanya, sampai akhirnya pasir tadi turun, ya. Sehingga saat pasir sudah turun, pemandangan semakin jelas. Marhab, ya, nyungkep kasarnya, ya. Sayyidina Ali keluar sebagai pemenangnya. Nah, dalam beberapa, ya, pernyataan para salaf, ya, di antara orang yang paling berani dari kalangan para sahabat Nabi itu di antaranya ada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi keilmuan beliau memang pintu gerbangnya ilmu, ya. Kemudian keberanian memang beliau yang terdepan untuk melawan musuh. Nah, kemudian, ya, sifat mulia termasuk kedermawanan, ya, termasuk, ya, kerendahan hati, ya, termasuk kasih sayang kepada orang, ya, pun juga beliau diantara yang paling menonjol, ya. Sebahagian menyatakan asbab nuzul ayat, ya, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, ya. Mereka, ya, kata Allah, ya, memberi, makan, ya, ala hubbihi, padahal mereka sendiri membutuhkan apa yang mereka berikan itu. Makanan yang mereka sendiri butuhkan, tapi tetap mereka beri kepada yang meminta atau kepada yang lebih membutuhkan. Yang pertama yatiman, wa yutimun ta'ama ala hubbihi, miskinan, orang miskin. Kemudian yatiman, anak yatim. Kemudian asira, artinya tawanan perang. Sayyidina Ali belanja, ya, buat buka puasa, ya. Diolah oleh Sayyidatuna Fatimah. Makanan sudah terhidang, tinggal nunggu bedug maghrib. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Ketika dibuka, siapa? Orang miskin, udah beberapa hari nggak makan. Yang sudah terhidang semuanya diberikan kepada si miskin tadi, tanpa disisain sedikit pun. Padahal itu makan buat buka puasa.
Kata Sayyidina Ali, hari ini kita buka puasa pakai air putih aja dah. Nah, hari kedua begitu juga. Udah siap nyantap buka puasa, pintu diketok. Bukan dari tadi atau bukan entar aja. Justru pas sebelum berbuka puasa, saat dibuka, anak yatim. Mau kata apa anak yatim? Kasih semuanya. Hari ketiga begitu juga, tawanan perang yang baru bebas, belum punya pekerjaan, nggak ada makanan, tolong, akhirnya diberikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Jadi wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi, nah, yatiman, miskinan wa yatiman wa asira. Ala hubbihi artinya tadi mereka pun membutuhkannya. Nah, sama seperti ayat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Khassasah itu artinya hajah muliha. Walaupun sangat membutuhkannya, tetap mereka berbagi kepada orang lain. Nah, ada lagi yang mengatakan bahwa ayat bersedekah ketika sujud, bersedekah ketika ruku, itu dilakukan oleh Sayyidina Ali, yang walaupun hadisnya dipertanyakan. Jadi ketika beliau lagi sholat, saat ruku ada pengemis datang, nggak nungguin beliau selesai sholat, lagi ruku diminta, Tuan tolong Tuan, saya nggak punya duit Tuan, mau ngeroboh kantong nggak ada duit. Akhirnya tangan Sayyidina Ali disodorin, ambil cincin, bahasa katanya begitu tuh. Sodorin cincinnya, dicopotin sama si pengemis tadi tuh. Padahal posisi beliau sedang ruku, masih juga kasarnya, masih juga bersedekah, padahal lagi sembahyang. Walaupun ini riwayatnya tadi dipertanyakan oleh ulama, status riwayatnya. Ini kita ceritakan sekedar lil istiqnas. Kadang-kadang kita dapat cerita tapi tanpa menjelaskan status riwayatnya. Akhirnya kita anggap sebagai kebenaran, padahal statusnya dipertanyakan. Nah, kita ceritakan yang kita pertanyakan statusnya tadi, supaya kalau kita dapetin, oh ini udah dijelasin, ini statusnya dipertanyakan gitu ya. Jangan kemudian kita telan mentah-mentah, kemudian kita sebar luasin ke sono kemari itu. Ini momen Maulid banyak nanti hadis-hadis palsu disebar luasin ya. Nah, kita kata pendapat ulama, konsep ulama, nahnu ghaniyun anil ahadisil maudu'ah. Kita nggak perlu tuh hadis-hadis yang palsu, karena yang sahih aja udah kebanyakan. Mencukupi itu untuk sekedar dalil ya, atau untuk sekedar pedoman hidup ya. Nah, karena hadis palsu itu apaan sih gitu ya. Hadis palsu persamaannya, gambarannya seperti uang palsu. Uang palsu uang apa bukan? Bukan. Ya hadis palsu begitu juga. Hadis palsu bukan hadis, cuma disebut hadis karena memang dinisbahkan kepada Nabi secara dusta. Nabi nggak ngomong begitu, dikata Nabi ngomong begitu. Uang palsu sama persis, warnanya, ukurannya, kadang-kadang jenis kertasnya juga mirip-mirip ya. Tapi kalau orang yang tahu ya, punya alat untuk mendeteksi, tahu oh ini duit palsu nih ya. Kepake nggak kepake ya. Boleh nggak kita buat transaksi? Nggak boleh, betul-betul persis seperti hadis palsu. Dipakai boleh nggak boleh. Nah, diriwayatkan boleh nggak boleh, kecuali untuk menjelaskan kepalsuannya. Dalam konteks menjelaskan kepalsuannya boleh. Ini saya mau sampaikan hadisnya palsu gitu ya, supaya orang tahu dan tidak mengamalkan hadis tersebut. Nah, ini dengan catatan-catatan, maksudnya kajian yang memang ada pembahasan khususnya oleh ulama. Tapi kadang dalam konteks tertentu kita nyampein ya kadar yang kita perlukan saja. Adapun detailnya itu jelas kajian para ulama. Nah, ini hadis riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan kejadian yang berlaku dengan para sahabat. Kunna fi janazatin fi baqi'il gharqad. Kami baru saja mengurus jenazah, menguburkan jenazah di kawasan Baqi'il Gharqad. Baqi itu nama pekuburan yang ada di samping Masjid Nabawi. Kadang disebut dengan Jannatul Baqi, Jannatul Baqi.
karena di situ dikuburkan tidak kurang dari 10.000 sahabat Nabi itu. Ya, semoga suatu saat kita bisa ziarah ke situ. Ya. Itu persis di di samping Masjid Nabawi. Ya. Disebut dengan Jannatul Baqi karena memang dikuburkan di situ 10.000 orang sahabat. Nah, kadang disebut juga dengan Baqi'il Gharqad. Ya. Al-Gharqad itu nama pohon ya, yang disebut oleh Nabi sebagai Syajarul Yahud, pohon Yahudi. Ya. Karena nanti di akhir zaman kita perang dengan Yahudi. Ya. Bebatuan, bangunan, pepohonan itu ngasih tahu kalau ada Yahudi yang sembunyi di balik mereka. Ya. Jadi sampai ketika Yahudi sembunyi di balik batu, batu ngomong, "Ya Muslim, hadza Yahudi khalfi faqtulhu." "Hai Muslim, ini ada orang Yahudi ngumpet di belakang saya, bunuh dia." Ya. Kita tengok kanan kiri, mana yang ngomong? Kagak ada. Tembok. Datengin temboknya, nah di belakang ada Yahudi yang ngumpet di situ. Pepohonan juga begitu. Ngumpet di pohon, pohonnya teriak, "Ya Muslim, hadza min wara'i Yahudi faqtulhu." "Hai Muslim, ini di belakang saya ada orang Yahudi ngumpet, bunuh dia." Kata Nabi, "Illa syajaratal gharqad fa innaha syajarul yahud." Kecuali pohon gharqad karena itu pohonnya Yahudi. Jadi kalau Yahudi ngumpet di pohon gharqad, tuh pohon enggak bakal ngasih tahu kita. Maka orang Israel sekarang nanam besar-besaran tuh kebun gharqad. Percaya sama Nabi, tahu dengan hadis persiapan buat perang nanti, bukan hanya nyiapin tank doang, ya. Karena nanti minyak bumi bakal habis, ya. Sehingga tank nggak bisa dioperasiin, ya. Mau dioperasiin gimana kalau bahan bakarnya nggak ada? Akhirnya nanti kita perang pakai kuda lagi, perang naik onta lagi, ya. Maka Nabi suruh belajar naik kuda, disuruh belajar memanah, ya. Kalau zaman sekarang buat apaan? Ditembak udah aja nih. Itu tadi mungkin ada perjalanan waktu sehingga akhirnya kecanggihan teknologi justru semakin mundur ya, karena keterbatasan bahan bakar tadi itu, sumber energinya habis ya, akhirnya nggak bisa digunakan. Nah, ketika kami selesai menguburkan jenazah salah seorang sahabat, tiba-tiba Rasulullah datang ya. Nah, faqa'ada, kemudian beliau pun duduk. Faqa'adna haulahu, maka kami pun juga ikut duduk di sekitar beliau, ngeriung ya. Nah, ngikutin Nabi duduk mengelilingi beliau. Wa ma'ahu mikhsaratun, ketika itu Nabi memegang mikhsarah ya. Mikhsarah kata sebagian ulama penjelasannya sesuatu yang dipegang oleh seseorang. Nah, jadi kalau tongkat ada lekukannya di atas buat pegangan, nah itu disebut dengan mikhsarah. Ya, kadang terbuat dari kayu, ya, kadang juga bahkan ya, di sini dikatakan terbuat daripada qadib. Ya. Qadib itu akar. Ya. Jadi seperti kayu siwak. Ya. Jadi kan kalau kayu siwak itu pohon seperti akar. Ya. Jadi nanti tinggal dipotong-potong aja tuh, kemudian dijual sebagai kayu siwak. Jadi Nabi pegang mikhsarah tadi, wa ja'ala yankut. Nah, kemudian ujungnya Nabi cocok-cocokin ke tanah tuh, ketok-ketokin ke tanah. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, tadi juga nakasa nunduk. Nabi nunduk sambil nyocok-nyocokin kayu yang beliau pegang. Nabi bersabda saat itu, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah." Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan sudah ditentukan tempatnya, apakah di surga apakah di neraka. Maq'ad ya. Maq'ad secara bahasa ini tempat duduk ya. Tempat dia bakal tinggal, apakah di neraka apakah di surga. Udah ditentuin sama Allah Subhanahu wa taala. Faqalu ya Rasulullah, kalau memang begitu sudah ditentuin, afala nattakilu ala kitabina, tidakkah cukup kita ngandelin ketentuan yang Allah sudah tentukan untuk kita? Kalau Allah sudah tentukan kita min ahlil jannah, ngapain lagi kita beramal? Itu logika sahabat ketika itu begitu. Terus sebaliknya, kalau orang sudah ditentukan min ahlin nar, penghuni neraka, terus
Untuk apa dia taubat? Toh dia bakal jadi penghuni neraka. Udah puas-puasin aja dah mumpung di dunia. Karena tempatnya sudah ditentukan di neraka. Begitu enggak tuh logikanya gitu ya. Rasulullah kemudian menjawab, "I'malu fa kullum muyassarun lima khuliqa lahu." Beramallah ay kebaikan, karena sesungguhnya seseorang akan dimudahkan sesuai dengan ketentuan yang Allah sudah tentukan baginya. Jadi kalau Allah mudahin ya, itu berarti memang jalannya ke sana. Jadi kalau kita mudah melakukan ketaatan, maknanya tempat yang Allah sediakan untuk kita itu kemungkinan besar adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada satu kitab judulnya Masyahidun Nas Indal Maut. Ya. Jadi berbagai macam keadaan orang ketika ajal datang. Ya. Ada seseorang nih ketika sedang sakaratul maut, ya, minta kepada keluarganya untuk didatangkan Al-Quran, ya. Tolong bawain Quran. Wah, keluarganya girang, mau meninggal minta Quran, ya. Ayat Quran itu diletakkan di dadanya, kemudian dia pegang, lalu dia katakan, laqad kafartu bima fi hadzal mushaf. Sungguh saya telah ingkar dengan semua yang ada di Quran ini. Kemudian mati, keplek. Nah, orang udah girang-girang minta Quran, tapi sekedar justru menyatakan saya kufur dengan isi daripada Quran ini. Itu bahayanya su'ul khatimah ya. Maka doa yang paling dibenci sama syaitan, doa kita bisa dapat husnul khatimah. Itu syaitan gedeg banget. Apa? Seumur hidup godain kita. Ketika kemudian akhir hayat kita husnul khatimah, ya sia-sia kerjaan syaitan. Ya, sia-sia kerjaan syaitan. Karena yang wafat dalam keadaan husnul khatimah, apapun latar belakangnya, pernah begini, pernah begitu, itu kehapus semuanya. Nah, maka Nabi suruh kita berbaik sangka kepada setiap orang, li'anna ahadakum la yadri madza yukhtamu bihi, karena masing-masing kalian tidak tahu bagaimana Allah akhirkan hidupnya, apakah husnul khatimah atau waliyazubillah justru su'ul khatimah. Nah, ada yang mungkin setiap hari kita lihat preman kasarnya, ya, kerjaannya begini, pekerjaannya begitu, tetap kita nggak bakal tahu akhir kehidupannya. Ya. Ini kisah yang diriwayatkan Sayyidina Isa alaihi salam, ya, yang berjalan dengan salah seorang muridnya melewati seorang pemabok. Ya. Nah, jadi si pemabok melihat Sayyidina Isa sedang berjalan dengan muridnya. Si murid melihat ada orang sedang mabuk di pinggir jalan. Kata sang murid yang di hatinya ada kesombongan nih, sama siapa anda jalan? Sama Nabi gitu ya. Sombong ngelihat orang mabuk, dikatakan. Nah, dia berdoa, Allahumma la tajma'ni bihi, ya Allah jangan sekali-kali engkau kumpulkan saya dengan orang kayak begini nih, agak mau ngumpul sama dia. Ya. Tapi sebaliknya, orang yang sedang mabuk tadi ngelihat Nabi Isa alaihi salam, ya, dengan kewibawaannya, kemudian yang ngelihat tadi ingat akhir kehidupannya nanti seperti apa, dan seterusnya. Akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, Allahumma ja'alni ma'a Isa. Ya Allah, himpunkanlah aku, ya, sertakanlah aku bersama dengan Isa. Pengen gabung jadi murid beliau gitu ya. Dua orang ini doanya masing-masing dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pemabok pengen minta menjadi muridnya Nabi Isa, yang satu pengen kagak mau gabung dengan si pemabok ini. Padahal kalau si pemabok ini jadi murid Nabi Isa, otomatis dia gabung sama muridnya yang sudah ada. Tapi yang murid justru minta supaya nggak gabung sama dia kan. Akhirnya Allah keluarkan, Allah singkirkan dari pertemanannya dengan Sayyidina Isa alaihissalam karena kesombongannya. Kalau dalam redaksi hadis yang lain dikatakan kepada keduanya, masing-masing memulai amalnya dari nol. Ya, jadi ke titik nol, dua-duanya ke titik nol. Yang ini udah berkawan dengan Nabi Isa bertahun-tahun, suruh mulai dari nol karena mandang sinis kepada yang mabuk. Yang mabuk juga disuruh mulai dari nol. Kenapa? Karena dia taubat kepada Allah. Semua dosa masa lalunya dihapus. Bayangin, masing-masing dari nol. Tapi jelas yang ini rugi karena sudah banyak amalnya, ya. Karena kesombongan akhirnya hilang pahala kebaikannya semua. Yang ini diapresiasi taubatnya, diapresiasi penyesalan atas masa lalunya, akhirnya Allah suruh memulai catatannya dari nol.
ya, yang dulu-dulu udah dihapus. Yang ini dihapus juga, tapi kebaikan-kebaikannya, ya, karena kesombongan. Yang ini justru karena kerendahan hatinya, ya, karena penyesalannya. Bayangin ya, dua keadaan yang sangat kontradiktif tuh, antara ini dengan itu. Nah, ini yang kita khawatirkan, ya, kalau ada kesombongan saat kita melihat seseorang, karena kita nggak tahu akhir kehidupan seseorang. Nah, ya. Kemudian ya, pernyataan baginda Nabi ini, kullu muyassar lima khuliqa lahu. Nah, artinya seseorang di antara kalian Allah bahkan mudahkan, Allah akan mudahkan lima khuliqa lahu, ya, untuk sesuatu yang Allah ciptakan bagi dirinya. Artinya kalau dia diciptakan menjadi penghuni surga, Allah akan mudahkan beramal dengan amalan ahli surga. Kalau Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia untuk menghuni neraka, maka Allah akan mudahkan dia beramal dengan amalan ahli neraka. Ya, bayangin ya, banyak jenis-jenis maksiat ya, yang memerlukan biaya tidak sedikit. Ya, yang kita sendiri istilahnya yang mungkin nggak tertarik melakukan hal yang dia lakukan, itu mikir 1000 kali. Nah, orang waliyazubillah misalkan berzina, ya, tarifnya sampai 50 juta misalkan. Ya, emang berapa jam sih dia berzina? Ya, paling hitungan menit, ya, keluar 50 juta. Ya, 50 juta bagi orang biasa seperti kita itu gaji berapa bulan itu? Ya, itu bisnis berapa kali transaksi itu bisa dapat 10-50 juta, berat, tapi bagi dia enteng aja. Nah, bahkan tadi kullu muyassar lima khuliqa lahu. Sebaliknya ya, ada orang wakaf sampai sekian hektar, wakaf tanah. Kalau gitu ya Allah, kita ngontrak, pengen banget punya tanah, ya, sepetakan aja kita pengen banget, ini berhektar-hektar diwakafin buat agama, ya, diwakafin ya, buat kebaikan. Nah, ada orang datang, ya, ada pesantren di Depok, nah, pesantren Darus Safwah, ya. Pesantren Darus Safwah ini ya punya Ustazah Bahijah namanya, ya. Di saat proses pembangunan ada orang datang, ya, kemudian Ustazah, ini masjidnya saya yang bangun dah sampai selesai, jadi Ustazah bangun yang lain dah, mau lokal buat santri, ya, buat arena ini arena itu, fasilitas ini, yang masjid ini biar saya yang handle semuanya. Berapa miliar tadi dibangun sendirian, ya. Ada kiai punya prinsip beda, jangan semuanya ente, ntar yang lain kagak kedapetan, kan yang lain pengen juga. Nah, ente kalau mau nyumbang nih maksimal 50 juta, walaupun ente bisa nyumbang sampai sekian miliar, tapi kita batasi 50 juta biar yang lain bisa juga nyumbang. Kali yang hanya sekedar, ya, nyumbang semen, yang sekedar nyumbang pasir, kan pengen juga berkontribusi, ya. Abi Bakar bin Salim, ya, rahimahullah ta'ala, diceritakan oleh Habib Umar, ya. Nah, itu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala, ya, kan beliau dari masih kecil sudah buta, ya. Nah, ketika beliau sudah beranjak dewasa, di antara kebiasaan yang beliau lakukan itu setiap hari memberi makan ratusan orang, ya. Nah, ya, begitu juga dengan yang dilakukan oleh Habib Abu Bakar bin Salim, ya. Jadi ketika, ya, suatu saat ada seorang wanita datang, ya, bawa satu kresek kecil gandum, ya. Sedangkan hidangan yang biasa dihidangkan itu untuk ratusan orang, bahasa kita ini ratusan orang. Kemudian ada orang cuman bawa 1 liter beras, pengen nyumbang, ya. Ini saya datang cuma bisa nyumbang 1 liter beras nih, ya. Diterima oleh pegawai beliau tuh, ya. Dia katakan, ya udah kebanyakan, di sini juga udah melimpah, ya. Kami nggak perlu apalagi cuma seliter, ya. Buat ente aja dah, cuma seliter doang. Ya. Al-Habib Abu Bakar bin Salim ini dengar percakapan itu dari dalam, kemudian beliau keluar. Ada apa? Ya. Nah, ini tuan ini, oh, ahlan wa sahlan, masya Allah. Diterima, dicium-cium itu, masya Allah. Moga berkah. Ya. Terima kasih ada kepedulian untuk ikut membantu kami, masya Allah. Dipuji kayak orang sedekah sekian banyak, padahal cuma seliter doang. Nah,
semoga Allah memberikan kebaikan untukmu, semoga doanya udah kagak berhenti kagak putus ya. Yang satu mandang ya ilah ente bawa seleter doang buat apaan bawa pulang dah. Bisa jadi yang seleter memberi keberkahan kepada yang ratusan liter karena keikhlasannya, karena kekuatan doanya, itu kita nggak tahu. Itu karena mereka para salaf nggak pernah mandang remeh kebaikan dari orang lain, betul-betul dihargain, betul-betul diapresiasi, jangan sampai mengecewakan mereka. Bayangin kalau seandainya pulang dengan kecewa tuh, nah, akhirnya dia putus asa, ya Allah ya, mentang-mentang saya miskin kagak bisa sedekah. Nah kan banyak cerita orang yang punya keterbatasan secara finansial tapi tetap mau berbagi, tapi tetap mau sedekah ya. Nah Habib Muhammad Al-Baqir bin Yahya itu pimpinan majelis Rasulullah sedang bangun di pondok di daerah Bogor ya, Tajur Halang kalau nggak salah. Ada orang bawa ya, sedekah recehan logaman ya. Jadi hasil ngumpulin ya. Karena memang ingin ikut berkontribusi, diterima, disambut ya. Asal boleh dikasih minyak wangi biar harum. Nah diterimanya dengan segala penghormatan, penghargaan. Siapa tahu yang recehan ini itu justru mengundang kawan-kawannya yang lain ya. Kalau bahasa Allah yarhamu ya, Kiai Syaikhul Amsir itu cerita, ada salah seorang guru beliau, ada orang datang bawa sedekah tadi, batu bata kayak pasir kayak batu bata tadi diambil tuh ya. Batu bata ya. Undang kawan-kawan ente kemari ya. Biar yang lain pada datang. Malam-malam gerojok-gerojok orang datang bawa batu bata, orang datang bawa pasir, orang datang bawa ini. Nah, yang kayak begini nih yang saya pengenin gitu. Adapun orang datang bawa duit, mohon maaf dah ya. Yang lain aja ya. Nah, jadi kalau datang bawa pasir, datang bawa ini diterima. Karena kalau bawa duit ya nanti urusannya panjang ya. Nah urusannya panjang, bisa jadi pakai dulu adik kita ya. Besok baru beli pasir gitu kan. Lupa dah ya. Nah, akhirnya kebawa-bawa duit tadi nyampur sama duit kita, akhirnya ngerusak duit yang lain ya. Karena dalam riwayat hadis Nabi SAW mengatakan ya, idza khalatat ya, shadaqatun malan ahlakathu au kama qala Nabi SAW. Jika harta sedekah ya, ya, atau zakat yang belum atau tidak kita zakati bercampur dengan harta kita, ahlakathu, maka harta zakat itu akan membinasakan harta kita. Kenapa binasa? Karena ada yang seharusnya keluar kagak keluar deh, ngebusukin yang udah ada. Karena zakat intinya mensucikan, membersihkan harta. Nah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Keluarkan dari harta yang Allah berikan kepada kalian ya. Nah tutahhiruhum akan mensucikan mereka ya. Wa tuzakkihim biha ya. Dan juga sama, tutahhir, tuzaki secara bahasa artinya sama, mensucikan baik badan kita, harta kita ataupun juga dengan jiwa kita. Nah, ini petuah dari Nabi SAW terkait dengan taisir, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita beramal. Nah, jadi oleh Imam Nawawi ini dibuat judul Al-Mau'izah Indal Qabri, nasihat di atas kuburan. Dan ini yang dipraktekkan oleh sebagian besar ulama-ulama habaib. Jadi nasihatnya itu bukan setelah mensalatkan jenazah. Setelah mensalatkan jenazah cuma ditasyhid doang. Nah, jadi setelah salat jenazah, isyhadu anna hadzal mayit min ahlil khair, min ahlil khair. Kemudian nanti langsung digotong, enggak ada nasihat. Nasihatnya entar di kuburan. Ya. Setelah selesai dikubur, ya, kemudian ditalkin. Nah, berdiri dah salah seorang dari habaib tadi, kemudian nasihatin kita yang ada di kuburan. Ya, itu lebih mengena karena di atas kuburan kita. Sekarang kita ada di atas, besok kita ada di dalam. Sekarang kita nalkinin, besok kita ditalkinin. Tadi kita nyolatin, besok kita disolatin. Nah, itu auqa fil qulub. Dan ini yang sesuai secara praktek dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mau'izah nih.
Tapi kalau ngelihat kepada konteksnya, asal konteksnya itu nasihatin orang, ya mau di sini boleh, mau di kuburan boleh, mau di rumah juga boleh sebelum diberangkatkan jenazahnya dari rumah kita. Khususnya kepada yang ditinggalin, ya mungkin kita ikhlasin, ya, kita maafin ya, tetangga mumpung ada di sekitar rumah kita. Ya. Karena kadang-kadang kalau di masjid itu ya kaum laki-laki kebanyakan. Sedangkan mungkin yang meninggal istri kita atau saudari kita. Dia interaksi sama orang kampung, interaksi sama tetangga. Nah, ini sebelum keluar dari rumah kita perwakilan memintakan maaf buat jenazah. Nah, ya, biasanya itu paling mudah meminta maaf dalam kondisi seperti itu. Mungkin saat masih hidup, gua maafin kasarnya. Kenapa? Masih sering ketemu orangnya, ngelihat mukanya udah enek aja dah. Tapi kalau udah meninggal dunia, apa iya? Mau bawa-bawa terus gitu ya. Nah, ketika kita minta maaf, iya dah saya maafin gitu ya. Itu lebih mudah dimaafin. Nah, qala babu du'a wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa anfa'na bima 'allamtana 'alimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.